Halo teman-teman, hindarilah judi dan semua bentuk judi termasuk judi online. Sebab judi hanya akan membawa sengsara dan derita. Jika kalian melihat komentar spam bot seperti ini, mohon bantuannya untuk melaporkan komentar ini dengan cara seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Banyak yang mengatakan ini nggak pernah ngerti dengan jalan pikiran PSSI saat ini. Mau dibawa kemana sepak bola Indonesia? Di tengah negeri yang kacau balau, masa sepak bola pun ikutan kacau balau? Nah, terkait soal para pemain timnas yang main di Liga Konoha ataupun pemain-pemain yang abroad kini bermain di Liga Konoha, ini banyak yang bilang ini adalah hal yang miris. Karena kalau kita flashback ke belakang, di mana rencana awal Iwan Bule waktu ketum PSSI menerapkan program naturalisasi diaspora, yakni pemain-pemain yang berdarah Indonesia saja yang dinaturalisasi, kan tujuannya agar nama Indonesia dikenal oleh dunia lewat pemain-pemain tersebut. Jadi secara simpelnya rencana awal Iwan Bule itu kan waktu itu kan menaturalisasi pemain-pemain diaspora agar mereka main di luar negeri. Ketika pemain tersebut main di klubnya dan dikomentari oleh komentator, maka nama Indonesia pun akan disebut. Nah, disitulah nama Indonesia akan terkenal secara tidak langsung. Nama Indonesia pun akan ikut terkenal. Maka di era Iwan Bule didatangkanlah seorang pelatih bernama Sintayong. Nah, zaman Sintayong ini sangat melarang para pemain timnas untuk main di Liga Konoha. Sebab STI ini menilai Liga Konoha ini belum profesional dan cuma akan membuat skill para pemain ini jadi tumpul ataupun jadi menurun. Maka susah payahlah Sintayong bergerilya mencarikan klub-klub buat para pemain timnas. Tapi lihat sekarang, demi dalih atau alasan, kan kalau tujuannya demi naikin pamor liga ya nggak apa-apa pemain timnas main di Liga Indonesia, toh pemain Jepang juga main di liga sini, gitu kan? Demi naikin pamor liga ya, benar nggak sih pemain timnas masuk atau main di Liga Indonesia akan naikin pamor liga? Bukankah lebih baik kalau misalnya nih ya klub-klub ngedatangin bintang-bintang dunia kayak di Liga Cina tuh, otomatis Liga Indonesia pun mungkin akan lebih terkenal dong dibandingkan mendatangkan pemain timnas Indonesia itu sendiri. Ya kalau sekarang pemain-pemain timnas Indonesia yang abroad main di Liga Indonesia semua lah, apa bedanya dengan timnas Malaysia yang pemain timnasnya pun kebanyakan main di Liga Malaysia? Apa sekarang nggak kebalik ya? Dulu setiap negara itu berlomba-lomba loh agar pemain itu main di liga luar negeri agar bisa membawa harum nama bangsa dan negara katanya. Nah sekarang kok justru kebalikannya sih? Pemain-pemain yang awalnya di luar negeri justru main di Liga Indonesia. Nah kita akan rekap aja nih pemain timnas Indonesia yang main di Liga Konoha dan akan main di Liga Konoha. Yang pertama ada Jens Raven. Ini 19 tahun udah main di Bali United. 19 tahun loh ya udah main di Liga Konoha. Lalu ada Rafael Strike, 22 tahun, udah main di Dewa United, 22 tahun loh itu. Yang ketiga ada Eliano Randers, 24 tahun, yang katanya sih akan merapat ke Persib atau Bali ini. Untuk sekelas Jordi Amat ataupun Tom Haye, kami nggak terlalu protes ataupun nggak terlalu berkomentar ya. Sebab ya untuk Jordi Amat dan Tom Haye buat kami wajar-wajar saja kalau main di Liga Indonesia. Karena selain faktor usia mereka udah tua, mereka pun bisa berbagi pengalaman buat pemain-pemain yang ada di Indonesia. Kalau untuk Tom Haye dan Jordi Amat kami no comment lah. Nah lalu bagaimana dengan pemain-pemain muda tadi? Atau mungkin seperti Marcelino Ferdinand yang kabarnya akan pulang ke Persebaya, atau mungkin Ole Rumeni yang kabarnya sih akan dipinjamkan ke Persija Jakarta atau Persis Solo. Dan untuk Persib sendiri kabarnya masih akan terus mendatangkan para pemain timnas. Seperti yang terbaru ada siapa ya? Joy Pelupesi dan Asnawi Mangku Alam. Nah, pertanyaannya, apakah kebanggaan untuk melihat pemain-pemain timnas main di luar negeri udah tertutup? Entahlah. Lanjut ya, ini tim Sasuke sama tim Naruto pada kenapa sih ya? Yang satu diejekin puasa juara mulu, ngotot katanya pengen harus hat-trick juara.
Yang satu diejekin klub miskin, gak ada pemain yang dipanggil ke timnas. Pemain timnas diborong. Udah paham dong di sini siapa Sasuke dan Naruto? Ya tentu saja adalah Persib dan Persija. Bestian tapi panasan. Persija diledekin sama supporternya Persib. Puasa gelar mulu apa nggak lapar? Panas deh bosnya, tiba-tiba ngomong ngotot pengen hat-trick juara. Apapun caranya, dengan segala cara pun silakan saja. Lalu Persib pun diejekin sama supporter Persija. Dasar klub miskin, gak ada pemain yang dipanggil ke timnas. Tiba-tiba ngamuk, ngeborong pemain mahal seperti Tom Haye, Federico Barba. Dan ini belum kelar, pemain-pemain timnas kabarnya sih akan diborong nih sama Persib. Ada Joey Pelupesi, Asnawi, Eliano. Ini kalau beneran dirumorkan semua ke Persib, ini bisa rasa timnas mini nih Persib nih. Ya gimana nggak timnas mini? Ini aja udah banyak loh pemain-pemain timnas yang dirumorkan ke Persib. Ini bisa-bisa nih kalau bosnya Persib ini ataupun petingginya Persib panasan, ini ujung-ujungnya pasti Adam Zibek tuh, kiper asingnya Persib, bisa-bisa dilego nih, diganti sama Martin Pas ini. Kami jadi curiga nih, kenapa ya dua tim ini tuh diisi pemain-pemain timnas? Apa jangan-jangan akan, ya mungkin ada misi buat naikin pamor liga? Ya katanya sih mau naikin pamor liga. Jadi mungkin ketika nanti Persib jumpa Persija, ini bukan lagi derby El Clasico-nya Liga, tapi derby El Clasico-nya Timnas. Karena kan di Persija ada Jordi Amat dan juga Rizky Ridho nih, yang notabene kapten Timnas. Sementara di Persib ada Beckham, Maklok, sekarang ada Tom Haye, ada tambah Eliano dan Joey Pelupesi. Ya mungkin ini derby Timnas Indonesia dan ini akan menguntungkan buat rating penonton kali ya. Ya kalau Persib sih kami paham lah ya kenapa ketum PSSI ini membolehkan para pemain timnas ini main di Persib. Ya demi Asia katanya sih, biar kita ini nggak malu-malu amat di Asia. Makanya ya udahlah biarinlah Persib ini belanja mulu pemain timnas. Tapi apakah dengan masuknya para pemain timnas ini akan berjalan mulus di Persib nih di Asia? Iya kalau berjalan mulus. Kalau enggak, kalau Persib bagus di Asia mungkin ya bisa dibilang mulus ya. Tapi kalau jeblok gimana? Apa nggak double malunya? Udahnya dibantuin sama PSSI dibolehin pemain timnas masuk ke Persib, jeblok mah jeblok aja. Apa nggak double tuh hujatannya? Entahlah. Persib sendiri sekarang ini lagi bergejolak ini. Pemainnya udah kegendutan ya. Terus juga katanya mau dirombak-rombak ini, mau dibuang-buangin, mau dipinjem-pinjemin karena mendatangkan pemain-pemain baru. Ini datangnya Tom Haye sama Barba aja udah 2 korbannya nih. Zalnando dipinjemin ke Persita, Deddy Kusnandar dipinjemin ke Malut United. Nah selanjutnya ada Dimas Derajat yang kabarnya pun akan dipinjamkan ke Malut United, menyusul datangnya seorang Andrew Jung ini striker asal Prancis ya. Kemudian bek kanan datangnya Asnawi, ini kemungkinan hand pun akan dipinjamkan. Dengan datangnya Eliano Render, nah siapa yang akan dipinjamkan? Apakah Kakang atau Febri? Karena kan Febri pun diminati sama PSMS Medan. Nah apa jadinya kalau Joey Pelupesi yang datang? Siapa yang akan dipinjamkan oleh Persib? Apakah Adam Alis? Ya kita lihat nanti aja seperti apa sih susunan pemain dari Persib Bandung di 2 kompetisi. Apakah akan benar-benar mentereng antara lapis dan cadangan atau utama dan cadangan, atau mungkin akan lebih banyak yang dipinjamkan? Dari Madura United ada nama Jorge Mendonca. Ini bek asal Brazil 30 tahun yang kemarin main di Serie C bersama klub Retro RC. Nah, Mendonca ini akan jadi pemain asing ke-10 Madura United. Tapi si Mendonca ini tuh ke Indonesia membawa temannya juga nih dari Retro RC, yakni Gladson Paixão, yang kabarnya akan menuju PSM Makassar. Wah, ini Retro SC panen ya. Jadi jualannya laris manis nih. Dari Persebaya kabarnya akan resmi memulangkan Marcelino Ferdinand dari Oxford United sebagai pemain pinjaman sampai akhir musim ini. Di Oxford United sendiri, Marcelino saat ini memang nggak masuk skuad atau line up utama ya, dan lebih dipakai untuk Oxford B ya, daripada mungkin main di Oxford B. Ya udahlah, lebih baik Marcelino dipinjamkan saja ke Persebaya sampai akhir musim. Tapi ini kemungkinan akan diumumkannya nanti kali ya, hari Minggu atau hari Senin kali. Lanjut, di pekan keempat ini ada beberapa tim yang terbebas dari namanya aturan pakai pemain U23. Hal ini dikarenakan tim-tim tersebut mengirimkan minimal 2 pemain ke timnas U23. Lalu ada tim mana aja ya? Yang pertama ada Persib yang mengirimkan Kakang Rudianto dan Robi Darwis.
Yang kedua ada Persija Jakarta yang mengirimkan Donitri dan Raihan Hanan. Yang ketiga Borneo FC yang mengirimkan Dava Fasya dan Alvarezi Buffon. Yang keempat Arema FC yang mengirimkan Arkan Fikri dan juga Salim Tuharea. Yang kelima ada Bali United yang mengirimkan Jens Raven dan Kadek Arel. Yang keenam PSM Makassar mengirimkan Ardiansyah, Ananda Rehan dan Rizky Pratama. Yang ketujuh Persebaya yang mengirimkan Tony Firmansyah dan Mikel Tata. Dan yang ke-8 Bayangkara FC yang mengirimkan M. Ferrari dan Frankie Misa. Jadi 8 tim ini di pekan keempat ini tuh nggak diwajibkan pakai pemain U23 dalam satu pertandingan. Tapi itu pun dengan catatan pemain-pemain U23 yang dipanggil ke timnas itu udah dilepas. Ketika pemain timnas tersebut belum dilepas ya masih wajib memainkan. Contoh misalnya Persib mengirimkan Kakang dan Robi, tapi di pekan keempat ini Kakang dan Robi belum dilepas ke timnas, maka Persib masih wajib memainkan pemain U23. Dari Persis Solo, nah gue suka nih sama adminnya Persis Solo nih. Jadwal pekan keempat, admin Persis Solo ini membuat sebuah postingan yang agak nyeleneh, menyindir Pak Pol yang kebetulan lawannya adalah Pak Pol ya di pekan keempat ini. Ya Pak Pol ini lagi jadi sorotan nih, kemarin-kemarin baru aja nih namanya melindas ojol sampai meninggal ya. Ada, ini Pak Pol emang bikin riweh ya, udah nggak pernah bantuin rakyat, malah melindas rakyat lagi. Nah emang kita masih butuh ya dengan yang namanya Pak Pol. Perasaan gak ada Pak Pol juga ya sama aja. Nah naikin gak sih nih gajinya adminnya Persis Solo? Sak Jose lah. Ya meskipun akhirnya tim Pak Pol mampu mengalahkan Persis Solo, tapi paling tidak apa yang dilakukan oleh adminnya Persis Solo ini sebagai apa ya? Ini sebagai bukti protes kita lah terhadap tim Pak Pol ini ya. Dewa United kalah lagi. Ini kekalahan ketiga ya dari 4 laga awal di musim ini. Dan ini kekalahan kedua di kandang saat bermarkas di Banten International Stadium. Ada apa ya? Apa lantaran gak cocok ya dengan Banten International Stadium? Katanya sih ini stadion tuh panas. Dulu sebelum dibangun ini banyak kisruh nih. Makanya gak ada satupun tim asal Banten yang mau bermarkas di stadion ini. Angker katanya cuy. Banyak kutukannya. Kali ini Dewa United ini dibantai oleh Persija Jakarta 1-3. Padahal di laga ini Persija nggak seganas biasanya ya. Tapi ya tetap aja ya, otak utama dari Persija adalah Alano 5. Kembali jadi pemain yang sangat merepotkan bagi barisan pertahanan lawan. Nah apakah ini akan jadi kenyataan nih Persija yang jadi juara dan Dewa United yang terdegradasi karena Dewa United kena kutukan runner up Persib? Setelah laga PSM Makassar lawan Persebaya yang resmi ditunda, kini giliran laga Persib lawan Borneo FC pun kabarnya akan ditunda. Di situs LIB sendiri belum ada pernyataan ya, tapi pihak Polda Jabar mengirimkan surat pada PT Liga untuk menunda pertandingan ini lantaran situasi kondisi yang tengah kacau di Bandung. Kita tahu lah ya, sebuah pertandingan sepak bola itu tak akan pernah berjalan tanpa adanya izin. Salah satunya izin dari pihak kepolisian. Saat ini tengah terjadi demo di mana-mana dan polisi jadi sasaran utama untuk demo. Makanya kemungkinan laga Persib lawan Borneo FC pun akan ditunda.